makna hakiki. Itu secara makna hakiki itu harus ala wajh istilah malzam. Artinya dari atas ke bawah. Dan itu sebuah perintah yang wajib. Ya. Seperti misalnya dari atas ke bawah, misalnya secara hakiki Allah memerintahkan kita. Aqimus shalah. Nah, aqimus shalah itu adalah itu perintah itu al-amrul hakiki. Ya. Jadi kan dari Allah ke hambanya. Nah, gitu kan. Jadi tolabul husul fi ilmi khatab. Jadi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu sholat, dan perintah ini datangnya dari Allah ke hambanya dari atas ke bawah mal ilzam ini menunjukkan bahwa perintah itu wajib dilaksanakan, gitu kan. Jadi pengertian ini adalah pengertian yang disebut dengan al-amr hakiki, ya, al-amr makna hakiki. Jadi al-amr makna hakiki itu seperti tolabul husul fi, misalnya antara orang tua ke anak, orang tua ya kan, orang tua memerintahkan anaknya, gitu kan, untuk melakukan sesuatu. Nah, apa yang diminta oleh orang tua kepada anak melakukan sesuatu itu ada itu ala wajib istilah malizam, sesuatu yang perintah dari atas ke bawah, ya kan. Misalnya terus dia orang tua memerintahkan untuk belajar, untuk tidur, untuk apa dan segala macamnya gitu. Jadi kalau perintah itu dari atas ke bawah, itu kan itu makna hakiki, ya, ya kan. Ma'ilzam nih satu hal yang wajib yang harus dilaksanakan. Nah, di dalam membuat perintah itu di dalam bahasa Arab ini ada empat cara, ya, ada empat cara dalam untuk membuat kata perintah. Yang pertama tentunya menggunakan fi'il amr, ya, seperti misalnya kalau Ta'ala ya khudul kita berbuku, kata khud itu adalah fi'il amr. Jadi kita untuk mendapatkan makna perintah itu dengan menggunakan fi'il amr yang langsung, gitu kan. Uktub, nam, gitu kan. Idhab, udrus. Jadi seperti itu. Ya, jadi kan itu. Jadi kalau kita ke anak atau misalnya ke kakak, ke adiknya, ada perintah-perintah, ya, kita bisa menggunakan fi'il amr seperti itu yang biasa kita lakukan di dalam sebuah komunikasi. Ini seperti biasa. Kemudian juga yang kedua, kita bisa menggunakan al-mudhari al-majzum bil amr. Ini yang Anda sudah mungkin sudah gaya bahasa ini pernah kita pelajari di tahun satu, ya, ketika kita belajar kaitan dengan masalah huruf jazm, ya, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya, salah satunya dengan menggunakan lamul amr, ya, lamul amr. Nah, lamul amr ini kalau secara makna Anda boleh memerintahkan orang kedua, boleh memerintahkan orang ketiga. Kalau fi'il amr itu hanya untuk orang kedua, ya, kan, ya, kita orang kedua, gitu kan. Kita menggunakan fi'il amr itu untuk orang kedua, khud, uktub, gitu. Jadi perintah pakai fi'il amr itu bukan untuk orang pertama, bukan untuk orang ketiga. Nggak mungkin kalau orang ketiga kita perintah, orang nggak ada di tempat kita, gitu kan. Tetapi dengan gaya bahasa yang kedua yang disebut dengan al-mudhari atau dengan bila melamar, Anda bisa memerintahkan diri sendiri. Jadi Anda berbicara dengan diri sendiri, memerintahkan Anda sendiri, atau Anda bisa memerintah orang kedua juga. Anda juga bisa memerintahkan orang ketiga yang tidak ada di hadapan Anda, gitu kan? Seperti misalnya saya membuat sebuah tulisan, saya perintahkan kepada murid saya misalnya, gitu kan? Dengannya untuk melakukan ini. Nah, itu dalam perspektif kita bisa menggunakan perintah. Perintahnya apa? Ya dengan menggunakan ulama. Ya, gitu kan? Jadi bunyinya di sini liun untuk saatin min saatin. Jadi liun untuk saatin itu adalah kita memerintahkan orang yang memiliki keleluasan untuk memanfaatkan kesempatan yang luas itu. Jadi kita bisa misalnya litu hasib nafsa ke qabla an tuhasab. Nah, gitu kan kita perintahkan orang tua. Atau juga artikannya linadhab ila linadhab ila madrasah. Nah, artinya kita memberitakan orang pertama secara bersama-sama, gitu kan. Jadi artikannya ketika ada ayo kita berangkat. Nah, gitu. Jadi kan
perintah kita itu kita beritakan pada diri yang ngomong dan juga untuk kawan-kawannya secara bersama-sama. Anda katakan linadhab ilal madrasah, linadhab ilal maidan. Nah, gitu linadhab. Jadi itu untuk memerintahkan orang pertama. Baik untuk perintah pakai nahnu atau liadhab adrus atau misalnya liadrus jayidan. Nah, jadi Anda memerintahkan diri sendiri untuk belajar sungguh-sungguh misalnya. Atau misalnya lihat terus at-talib jayidan. Jadi lihat terus at-talib. Jadi lihat terus at-talib. Kan lihat terus at-talibnya itu maksudnya kita memerintahkan pada talib ya kepada siswa untuk belajar sungguh-sungguh misalnya seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan fi'il mudhari' al-majzum bila ba'da. Oh, ini Kemudian ya, kita oh, menggunakan Zat, isim maaf fi'il Zat, amr. memotong Zat. Ya. PPT-nya belum terlihat. Oh, belum kelihatan ya. Oh, maaf, maaf, maaf. Sebentar, sebentar. Tadi saya. Ini kelihatan ya sekarang ya? Sudah Ustaz. Bentar, oh, jadi. Nanti. Oh, jadi. Nah, ini udah kelihatan ya? Ini kelihatan? Sudah Ustaz. Nah ya, ya ini ya dia. Ya, jadi kita menggunakan fi'il mudhari fi'il amr, kemudian kita menggunakan fi'il mudhari majzum bil amr. Ya, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan isim fi'il amr. Kita menggunakan isim fi'il, kita menggunakan isim fi'il amr. Di sini fi'il amr ini kan di sini menggunakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Di sini ada kan alaikum anfusakum. Jadi mengatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Ini fi'il amr. Dia menggunakan ikan alaikum ikan. Jadi seperti eh, seperti misalnya kata yang sering kita baca setelah surat Al-Fatihah, amin, itu kan? Ya, amin. Amin itu juga itu namanya dia pakai isim fi'il amr. Amin itu adalah isim fi'il amr. Ya, amin. Ya. Kemudian istilah seperti misalnya kata soh itu juga ya kan dia mengandung makna fi'il amr. Jadi yang menggunakan fi'il amrnya itu seperti itu. Ya. Jadi soh itu tulisan seperti ini. Nah, gini soh. Ya, soh itu artinya diamlah. Jadi kalau anda perhatikan pakai diam, kan soh, gitu kan? Itu fil amr, gitu kan? Termasuk juga amin, ya, kan amin. Kemudian juga misalnya daroki. Nah, ketika anda katakan, kalau misalnya anda baca gini, ya, bacanya itu darok, ya. Jadi ada daroki, ya. Ini namanya isim fiil amr, ya, isim fiil amr. Daroki. Daroki itu artinya ambillah. Khud, ya, artinya khud, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi diambil dari kata isim fa'il kan. Nah, begitu juga misalnya kalau turun ya kan, ya, misalnya tapi nazala. Nazala kamu harus buat nazali. Seperti misalnya ya, bahasanya gitu. Nah, sini nun. Ya, nun. Bacanya begitu. Bacanya nazali. Jadi kalau misalnya turunlah nazali, gitu kan, masuk juga dalam doa amin. Jadi
kita bisa menggunakan isim fi'il amri. Fatahi. Yang jadi katakan alat daroki, nazali, fatahi. Jadi kita bisa membuat bentuk-bentuk isim fi'il amr seperti itu. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menggunakan yang disebut dengan al-masdar an-naib ala fi'il amr. Yang biasa dengan pakai masdar. Masdar. Contohnya kalau di dalam Al-Quran, saya bisa bilal khair. Atau di dalam bukti yang sering terkenal, ayat yang terkenal itu misalnya, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsanan. Kata ihsanan itu dia menggunakan masdar an-naib ala fi'il amr. Ihsanan. Badalan min ahsin. Gitu. Atau yang sering dilakukan seperti misalnya kalau Anda dari sekolah ibtidaiyah, sering-sering dipakai dalam ibtidaiyah, dia anak-anak SSD, khususnya yang di ibtidaiyah itu kalau ada guru datang, kemudian misalkan, katakan kiaman, gitu kan, salaman, julusan, gitu. Nah itu adalah sebuah perintah. Tapi mansub ya, dibaca dengan mansub. Ya, kiaman itu artinya sama dengan kumu, gitu. Salaman artinya sama dengan salim. Kemudian jurusan itu sama dengan ijlisu, gitu. Kan? Jadi dia menggunakan masdar, menggunakan banyak sekali untuk menggunakan masdar. Itu yang biasa kita gunakan di dalam. Nah, dalam konteks tertentu memang yang enak pakai masdar, masdar fil amr, naik masdar itu. Jadi pakai fil amr tapi dalam bentuk masdar, gitu kan? Ya kan? Nggak enak kalau kalau di dalam konteks seperti kayak tadi dalam apa sekolah, kemudian tekan kumu. Wah, itu nggak enak gitu kan. Ijlisu. Wah, gitu, ya, gitu kan. Tapi dia tekan kiaman. Oh, gitu. Dalam konteks inspektur upacara misalnya, ya. Dalam inspektur upacara itu lebih baik menggunakan pakai masdar. Gitu. Jadi bagaimana kita membuat amar ya, amar itu banyak cara ya. Yang pertama pakai fi'il amar langsung, ini sudah biasa ya. Kemudian kita menggunakan pakai mudhari bila amar, kemudian kita pakai menggunakan isim fi'il amar, kemudian kita menggunakan pakai masdar. Dan tadi ingat mau empat cara ini, kalau permohonannya itu dari atas ke bawah itu masih bermakna hakiki, al-amr hakiki ya. Jadi talabu husul bil mukhatab, artinya menuntut hasil dari sebuah perbuatan dari mitra tuturnya ala wajh isti'mal ilzam. Jadi selama ala wajh isti'mal ilzam itu berarti al-amrul hakiki. Al-amru bil makna hakiki. Jadi ketika kita menuntut dari mitra tutur kita berbuat sesuatu atas perintah kita dan itu datangnya dari atas ke bawah, itu berarti perintah hakiki ya. Contoh perintah hakiki, jadi apa contohnya? Kalau dalam konteks Allah dari ke hambanya itu aqimus sholat, itu ya pasti. Makanya di situ aqimus sholat fil amr yaitu dikenal wujud ya, intinya gitu. Makanya dipahami oleh ulama bahwa apa yang diperintahkan Allah itu hukumnya wajib gitu ya, ada hukumnya wajib. Tapi nanti banyak ya kasus-kasus di dalam Al-Quran bahwa perintah itu tidak semata-mata dengan menggunakan fi'il amr. Ini konteksnya ya, dalam konteks insya. Nanti kalau seperti misalnya ketika kita melihat nanti dalam mudalalahnya, tapi di bab terakhir ya, ketika kita melihat bagaimana ulama tafsir atau ulama usul fikih memahami fil amr ini dalam konteks pendekatan kontekstual ya. Dan banyak sekali dipahami bahwa sebuah perintah ya atau mengandung perintah itu dengan gaya bahasa yang bermacam-macam. Bukan empat ini. Kalau empat ini kan memang sudah lambat gitu ya. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu perintah itu tidak muncul dari empat perintah ini, tidak muncul dengan menggunakan fi'il amr, tidak muncul dengan menggunakan fi'il mudhari, tidak muncul di dalam menggunakan isim fi'il amr, tidak menggunakan semacam, tapi dengan menggunakan kalimat berita misalnya.
Nah, dia dengan menggunakan kalimat. Nah, kalimat berita itu juga bisa jadi itu sebenarnya adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh majikannya, walaupun hukumnya tidak sampai wajib. Gitu. Ya, sebuah perintah juga, tapi hukumnya tidak sampai wajib. Ya, ada juga atau misalnya dalam ayat Al-Qur'an itu Allah memberikan sebuah menunjukkan pahala lebih besar bahwa kalau Anda melakukan begini itu mendapatkan pahala yang besar dan macam. Itu juga dipahami oleh ulama adalah sebuah perintah. Ya, cuman kalau dikembalikan kepada hukumnya juga bukan satu hal yang wajib dilihat dari konteksnya. Sekalipun menggunakan fi'il amar langsung, ya. Nah, perintah itu tidak juga berkaitan dengan masalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena konteksnya, gitu ya, konteksnya berbeda. Nah, ini cara bagaimana kita membuat. Nanti pada saat ketika kita belajar mudahlah di bab terakhir kita akan lebih tahu lagi bagaimana perintah amar ya amar dalam konteks bermakna perintah tadi. Macam-macam maknanya. Nah, kemudian kita pahami di sini. Ya, sekarang kita pahami kota urjusiyabul amar min makna hal asli. Bahwa perintah itu bisa jadi keluar dari makna aslinya, yaitu makna hakiki tadi. Yaitu al-ijab wal ilzam. Ya, al-ijab itu artinya menjawab dan keharusan. Ya, keharusan harus dilakukan dan itu juga datangnya dari atas ke bawah. Bisa keluar dari makna-makna yang hakiki. Mana hakiki itu tadi talabul husul fi'il minal mukhatab itu mana hakiki. Ya, mana hakiki itu menuntut perbuatan dari eh, menuntut berhasilnya suatu perbuatan dari mukhatab. Ya. Nah, apa saja makna ya, makna asli di sini keluar dari mana aslinya. Nah, ini kita pahami ma'anan ukhra tustafadu min siyaqil kalam wa raqibna. Selalu ketika kita memahami ayat Al-Quran dan itu menggunakan faktor amr dan mencari maknanya apa ya, dan kita tahu misalnya maknanya bukan makna hakiki. Nah, jadi kita lihat ya Mustafa kita lihat dari konteks pertuturannya waqaridul ahwal dan juga konteks situasi dan kondisinya kita lihat seperti apa gitu. Nah, inilah yang disebut dengan makna majazi atau makna balagi. Ya. Jadi yang keluar dari makna asli itu disebut dengan makna balagi atau makna majazi. Ya, mana konotasinya, bukan mana denotatifnya, mana konotatif. Konotatifnya itu yang kemarin dalam mubalaghah kan itu ada denotatif, ada konotatif. Jadi kalau amar itu makna hakiki itu berarti denotatif ya maknanya lah. Kalau makna konotatifnya, nah ini bisa saja maknanya banyak, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu dan ini kita pahami secara konteks pertuturan dan situasinya. Yang pertama misalnya makna yang pertama makna balagi. Ya, makna balagi yang pertama itu maknanya doa. Maknanya doa seperti misalnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Nah, di mana letak ini doa? Mana doa? Konteksnya seperti apa doa? Karena kalimat ini tuturan perintahnya itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Dari seorang hamba ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kan konteksnya tidak dipahami manal asli. Kita bukan menuntut supaya memaksa Allah untuk berbuat sesuatu, tidak. Ya, berbuat sesuatu dari kita tidak. Artinya ketika kita menggunakan kata perintah di situ, ya itu artinya kita memohon gitu. Memohon bantuan, memohon apa yang mau terserah doanya apa. Jadi doa itu adalah sebuah permohonan dari bawah ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura. Banyak banyak sekali ayat-ayat yang berbentuk doa-doa dengan menggunakan kata perintah dan kita sering menggunakan perintah ya. Kalau dengan Allah sih gampang, ya Allah beri kami rezeki, ya Allah macamnya. Tapi kalau seorang dari bawah ke atas dan atasnya itu adalah orang tua, itu juga harus menggunakan kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan diksi, ya menggunakan diksi tolong gitu. Tidak serta merta
ambilkan nikahnya, ambil makanan. Nah, itu nggak bisa begitu. Kita harus menggunakan kata tolong ambilkan. Nah, gitu. Ada kata tolong ambilkan. Begitu juga dalam bahasa Arab, kita tidak serta-merta ketika kita bicara Arab menggunakan dengan khut, gitu kan? Menggunakan khut li ta'am, nggak begitu juga. Gitu. Kita juga menggunakan dalam bahasa Arab itu juga ada diksi-diksi yang menunjukkan bahwa kita hormat, ada diksi-diksi yang menunjukkan kepatutan, kesantunan gitu. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Arab itu lo samahta, lo samahtum gitu kan. Lo samahtum khudli kitabat misalnya begitu. Ya, tidak serta-merta main langsung khud kitabat ya Ustaz. Nah, nggak bisa gitu juga. Gitu kan, lu kita pentingkan ya, tapi ada menggunakan Allah. Tapi kalau kepada Allah ada bisa langsung gitu, bisa Robbi gitu kan, atau langsung auzi nih, ya Allah, dengan menggunakan kata lafaz nida, dengan menggunakan lafaz nida. Nida itu kan ya Allah, Allahumma Rabbi bnikanna gitu ya. Itu adalah merupakan sebuah nida ya, dengan disitulah kepatutannya, kesantunan kita kepada Allah. Jadi tidak serta-merta main main perintah aja gitu kan, uzuk nih, nah, nggak begitu juga gitu. Uzuk dibolehkannya harus komunikasi tidak, tapi dengan Rabbana, dengan kata Rabbana itu artinya itu sebuah nikah, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kita mengharapkan kesantunannya di situ. Allahumma rzuqna, ada kata Allahumma nya, gitu kan, gitu kan. Atau misalnya Rabbana, tikanya begitu. Atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, karunilah segala macamnya, gitu. Ada kata-kata ya Allah, ada kata-kata tidak. Ya Rabbana, mau pakai ya-nya boleh, mau ya-nya dihilangkan juga. Langsung Rabbana, seperti misalnya ayat ini, Rabbi, auzi'ni. Tidak serta-merta auzi'ni an ashkur, tapi ada Rabbi auzi'ni. Ya, jadi tetap ketika kita menggunakan kata perintah untuk orang yang di atas kita, itu dengan menggunakan diksi kepatutan atau kesantunannya seperti itu. Jadi kalau fi'il amr, perintah amr itu datangnya dari bawah ke atas, itu pertama bermakna an-nida. Ya. Kemudian yang kedua, maknanya al-irsyad. Makna balagi yang lain adalah al-irsyad. Al-irsyad itu adalah minta petunjuk. Ya, al-irsyad itu adalah petunjuk. Ya. Seperti misalnya di sini, idza tadayantum bidan ila ajal musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, ini kan faktubu. Ini adalah sebuah perintah dalam konteks memberikan sebuah petunjuk. Idza tadayantum bidan ila ajal. Jadi kalau kamu memberikan utang dengan batas waktu yang tidak terduga, faktubu, ya, dan fi ajal musamma itu dengan waktu yang terbatas. Faktu. Jadi ada faktor yang di sini ada dua nih. Faktubu. Wal yaktub bainakum katib bil adl. Nah, diharapkan ada seorang izin. Makanya wal yaktub di sini. Ya, jadi wal yaktub itu pakai tadi mudhari bil amr kepada siapa perintah menulis ini nikatibun. Nah, bilang ke orang ketiga. Ya, nikatibun orang ketiga. Ini adalah sebuah petunjuk ya dalam utang piutang gitu. Nah, nanti kalau kamu belajar di dalam memahami bahwa apakah perintah itu wajib, nah, kan, gitu kan? Di sini makanya tunjuknya apa? Ya kita kalau ada utang piutang, ya diharapkan ada bisa ditulis, merupakan sebuah syarat atau sebuah anjuran untuk supaya ditulis. Tapi ini hukumnya nggak wajib gitu loh. Ya, perintah ini yang disebut dengan ada kata irsyad di sini, yaitu sebuah anjuran atau sebuah petunjuk. Kalau kita lihat kepada hukum agama yang tadi saya katakan bahwa ulama usul fikih ketika melihat memahami faktubu fil amr ini apakah hukumnya wajib, kita lihat konteksnya. Gitu. Kata di Yustafadu dalam konteks, di Yustafadu kami Syahil Kalam. Kita lihat konteks pertuturannya dan juga situasi dan kondisinya. Gitu. Kenapa ulama memahami bahwa ini tidak suatu hal yang hanya bermakna irsyad, bukan suatu hal yang wajib, bukan makna hakiki, bukan makna apa, ya. Konteksnya dalam konteks utang piutang itu pertama biasanya orang yang memberi utang itu berdasarkan keyakinan kepercayaan
Kalau dia percaya kepada orang yang meminjam uangnya, ya nggak perlu ditulis, gitu kan? Tidak, apalagi kalau yang diminta utang itu hanya beberapa uang aja, gitu, nggak banyak, gitu, ya, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, gitu kan macam, ya, gitu kan? Ya boleh, artinya di sini ada boleh, pendidikannya boleh ditulis, boleh juga tidak. Tapi kalau pendidikannya yang walaupun Anda utang pada kan Anda 1 juta, misalnya 1 juta juga tidak akan, walaupun bagi Anda mungkin besar, gitu kan. Ya, boleh aja kalau Anda percaya bahwa Anda mempercayai bahwa dia akan mengembalikan utangnya, ya nggak perlu ditulis, gitu. Ya, tidak perlu tapi kalau memang besar, nah di situ anjurannya supaya ditulis. Supaya nanti ketika dituntut misalnya oleh ajal bersama, kita nggak tahu kapan dia bisa membayar. Masalahnya ketika disuruh buktikan, ketika kita tuntut dia untuk membayar dan itu dia bisa saja orang mengingkari, tapi kata orang kalau kita tidak ditulis, saudara kita dituntut dia tidak mengingkari bahwa dia punya utang kita, gitu. Nah itu nggak perlu ditulis, gitu kan. Tapi ada juga orang yang memang dia ngutang, kemudian kita tidak tulis, kemudian kita tagih, dia langsung menolak. Kapan sih utang? Nggak pernah sih. Nah, gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti itu saya katakan situasi, gitu kan. Oh, orang segala macam. Nah, itu dianjurkan untuk ditulis, gitu. Supaya nanti kalau dia, itu kan situasi, kondisi situasi dan kondisi. Ya, kalau dia orangnya seperti itu dalam arti kan udah apalagi pengalaman atau apa-apa misalnya gitu kan. Dia sering menolak segala macam. Nah, itu perlu ditulis gitu. Kalaupun itu besar ya. Kalaupun kecil kemudian kalaupun kecil ya kalau misalnya dia cuma nggak ngaku bahwa di hutan dalamnya nggak apa-apa. Udah anggap aja deh udah sedekah nih gitu. Ya. Kemudian di sini juga ada ketika utang itu sudah banyak katibun bil adl. Makanya ketika kata bil adil di sini dengan adil di sini juga orang yang menulis atau misalnya kita memanfaatkan pihak ketiga untuk menulis utang piutang di situ. Nah, seorang penulis itu juga harus adil. Maksudnya adil itu ketika di dalam apa tulisan di atas kertasnya itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Oh, nanti kalau kamu nggak bisa bayar, nanti akan di apa diambil barang-barangnya misalnya gitu. Nah, itu yang menulis begitu dia juga harus memberitahu kepada pihak yang diutangi gitu. Jangan disembunyikan. Itu maksud waliyaktub bainakum katibun bil adl. Kalau memang memanfaatkan ada orang kan kadang-kadang kan ada orang yang orang sama itu dia nggak pandai, nggak ngerti bagaimana hukum, gitu kan. Kemudian dia minta ada orang ketiga untuk menulis utang piutangnya, misalnya dalam sebuah bisnis misalnya. Kemudian ditulislah. Nah itu Katibun itu dia harus adil. Maksudnya adil itu dia harus memberikan pemahaman kepada orang yang mendapatkan utang dari misalnya gitu. Dan gitu ya supaya tidak terjadi di kemudian hari gitu kan. Terjadi hal-hal seperti misalnya kalau dia tidak bisa bayar kemudian dia mengambil barang-barang kemudian di segala macam. Dia lihat nih, dia ditulis di apa di perjanjian utang piutang ini ada begini nih, ada klausul begini gitu kan. Nah, padahal dia nggak tahu misalnya. Oh, saya nggak tahu kalau itu. Nah, di situ artinya apa? Itu dituntut yang menulis tadi, gitu. Yang menuntut tadi perlu itu yang dimaksud dengan wal yaktub bainakum katibun. Jadi hukum Islam itu memberikan solusi yang sekali. Gitu. Jadi ajaran Islam memberikan solusi supaya tidak terjadi atau perlakuan yang tidak benar, gitu kan? Itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan tahdid. Makna yang ketiga disebut dengan tahdid. Tahdid ini sebuah ancaman. Ya, sebuah ancaman. Seperti misalnya, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'malun. Innahu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini udah panjang kerjain aja udah semau ente aja lah. Bahwa dia apa yang kamu kerjakan bahwa Allah tahu, melihat gitu ya. Jadi itu sebuah ancaman kepada orang yang mau senteng aja gitu. Yang mau segala macam ancaman ingat loh, Allah nggak tidur. Gitu. Coba kerjain aja, Allah nggak tidur, kalau ada balasannya. Gitu. Jadi Basir itu melihat kata-kata Basir di situ, mengamati, melihat segala macam, bukan berarti Allah diam. Ya, Allah berikannya gitu. Ya, itu gitu kan. Ini bermakna emang. Kemudian yang keempat ada tajis. Tajis itu melemahkan. Ya.
Seperti dalam surat Fa'tu bi suratin min mithlihi. Ketika ayat ini turun itu kan ketika itu bangsa Arab banyak sekali yang mengingkari wahyu itu. Jadi ketika wahyu itu turun pada Muhammad dan banyak sekali kabilah-kabilah Arab pada saat itu mengingkari wahyu itu dan bahkan mereka mengatakan bahwa wahyu itu adalah kalam Muhammad SAW, kalam demikiannya begitu. Mereka tidak tahu. Makanya ditantanglah macam wa in kuntum fi raibin. Kalau kamu ragu demikiannya dengan apa yang kami turunkan kepada hamba Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min mislihi gitu kan. Coba kamu datangkan satu surat seperti ayat itu. Wad'u syuhada'akum. Panggil itu penolong-penolong kamu min dunillah selain Allah. Ya, in kuntum shadiqin jika kamu termasuk orang-orang yang benar dengan pendapat kamu bahwa ini bukan pendidikannya, bukan wahyu segala macamnya gitu kan. Jadi faktu di situ di surat di sini ya sebenarnya melemahkan, maksudnya melemahkan arti di mana letak melemahkan? Ya Allah Maha tahu bahwa mereka nggak akan mampu gitu, nggak akan mampu menyayangi firman Allah SWT dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa mukhatab kita tidak mampu, kemudian kita perintahkan, itu sebenarnya melemahkan. Ya, itu sampai melemahkan dia, menjatuhkan itu. Ya, seperti misalnya kalau seorang guru dengan ada siswanya, ya, siswanya ini misalnya ya sedikit sombong atau apa segala macam seperti itu, dan kita tahu nih bahwa siswa ini nggak bisa menjawab soal ini gitu. Coba kamu jawab soal ini, gitu kan, segala macamnya gitu kan. Nah itu tuh artinya perintah untuk menjawab soalnya itu sebenarnya untuk tujuan melemahkan siswa ini yang tadi sombong tadi, gitu. Jangan sombong. Gitu. Saya juga tahu gitu. Ya, jadi seperti itu. Contohnya jadi seperti itu kalau dalam sebuah komunikasi kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-ibahah. Ya, al-ibahah itu artinya membolehkan, membolehkan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad abyad minal khaytul aswad minal fajr. Kama taqulu ijlis kama tasya. Ijlis kama tasya artinya di sini juga ada duduklah sesuai keinginan kamu, sesuai kehendak kamu. Itu tidak Anda diperbolehkan duduk di mana aja segala macam, bagaimana segala macam kama tasya. Disebutkan tol ayat di sini, kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytul aswad ini adalah bahwa ini menunjukkan khaytul abyad itu terang, khaytul aswad itu terang sampai gitu ya. Sampai terbitnya keterangan dari kegelapan. Ya, jikanya gelap. Itu maksudnya apa? Minal fajr dikanya di sini kulu washrabu. Jadi kulu washrabu ini adalah suatu yang membolehkan. Kalau lihat dari konteks ayat ini bisa jadi berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah puasa. Ya, berkaitan dengan masalah jikanya. Kalau sudah jikanya ya sudah jelas makanan itu halal, bukan puasa, bukan puasa, tapi berkaitan dengan masalah apa yang dimakan itu jelas bukan barang haram, sesuatu yang halal gitu kan, sesuatu hal yang maksudnya apa ya terbayar dalam betul absurd itu artinya barang yang dimakan itu sudah jelas bahwa ini bukan barang haram. Anda silakan makan, Anda silakan makan, saya suka membolehkan makan itu. Nah pertanyaannya ketika maksud boleh ini apa maksudnya gitu ya, boleh aja, boleh boleh makan boleh tidak tergantung ada gitu. Yang penting ini halal, barang ini halal, tapi boleh jadi anda kalau ini misalnya wajib kudu wajib bukan wajib, wah itu ya juga ada kita makan barang yang halal ya, tapi kita nggak sukai kan, banyak kan gitu kan, banyak makanan-makanan yang halal kita tidak menyukainya ya kita boleh aja nggak makan gitu, maksudnya itu boleh makan dan boleh tiga itu disebut dengan dipaham gitu kan, tapi ini dipahami tidak wajib ya, ini adalah suatu membolehkan perintah tapi bermakna membolehkan gitu. Kemudian yang keenam al-ikram. Ya, yang keenam itu dan al-ikram, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini adalah sebuah penghormatan ketika disuruh masuk, ya, perintah untuk masuk, tapi
perintah ini adalah sebenarnya sebuah memuliakan orang itu. Ya, konteksnya apa? Ya konteksnya karena disuruh disuruh masuk ke surga gitu. Ya, untuk masuk surga kan sebuah gitu. Jadi kalau ketika ada kita menyuruh seseorang untuk masuk, untuk apa gitu kan, dan itu merupakan suatu hal yang begitu agung, begitu nikmat segala macam, itu berarti dia memuliakan orang itu, gitu kan. Dia memerintah itu adalah sebenarnya, ayo silakan makan. Nah itu sebenarnya perintah, ya. Jadi kan adalah di situ ada ikram kita kepada tamu misalnya, gitu kan. Ketika Anda memberitakan suatu tamu, ayo silakan makan sepuasnya. Nah, itu artinya perintah itu orang itu sedang memuliakan tamunya, sesuatu orang mitra tuturnya siapa dengan berita semacamnya. Ya gitu. Nah, cuman kadang-kadang kan kita nggak paham itu ketika pendidikannya. Jadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang agung, ketika kita disuruh yang berkenaan dengan keagungan itu sebenarnya itu dalam konteks kita sedang dimuliakan oleh orang itu, gitu kan. Kemudian yang ketujuh yang disebut dengan al-i'tibar, ya, i'tibar. I'tibar itu artinya mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa, dari sebuah peristiwa seperti misalnya unturu ala tamar idza akmara. Anda disuruh mengambil pelajaran ketika melihat pohon dan pohon itu berbuah, ya. Ketika pohon ya kan, dari buah-buahan ketika berikannya. Coba apa yang Anda bisa ambil pelajaran dari proses terjadi di sebuah pohon itu berbuah ataupun fenomena alam lainnya, gitu kan. Nah, di situ artinya apa? Kita diminta untuk mengambil pelajaran dari sebuah perintah. Undur ini banyak sekali, ya kan, ya, berkaitan masalah jangan undur ala tamarida marah kalau berbicara. Tapi ada juga dari sebuah perintah, ya. Oh, bukan perintah sih, untuk mereka itu istifham ya. Dan perintah, tapi ya banyak macam tadi kita lihat, makanya lihat konteksnya. Siapul kalam, ya siapul kalam wa tekannya wa qara'inul ahwal. Lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedelapan disebut nama tajuk. Ya, undur kaifa darabu lakal amsal. Oh, kita takjub, ya, heran-heran dengan apa yang Allah perumpamakan, ya. Ada perumpamaan Allah memperumpamakan itu dengan semut, merupakan dengan apa segala macam, itu merupakan suatu kita menurut pada memberikan sebuah perumpamaan yang begitu indah. Nah itu kita takjub dengan hal-hal yang seperti itu. Nah ini ma'anil majaziyah, ma'anil baladiyah dari amar, ya, dari asalibul amr. Ya, ma'anil baladiyah dari asalibul amr. Sebenarnya banyak nih mana-mana lain, ya, mana-mana lainnya itu seperti di sini ma'anil lain misalnya al-iltimas. Nah iltimas ini adalah perintah yang satu level, kita memerintah. Jadi kalau kita memerintahkan satu level itu namanya iltimas, ya, iltimas. Misalnya kalau menceritakan dengan kawan kita, ya akhi a'tinil qalam. Nah, gitu kan? Ya akhi a'tinil qalam. Buktikan ya sahibi atil qalam, berarti itu perintah kita itu iltimas. Ya, iltimas itu artinya kita sama-sama satu level, ya. Satu level di sini tidak ada berkaitan dengan masalah penghormatan atau penghinaan, kita sama-sama, ya, itu iltimas. Kemudian juga bisa taswiyah. Taswiyah itu artinya menyamakan. Ya, taswiyah itu artinya sama. Mempersamakan. Itu taswiyah. Ya, taswiyah. Seperti misalnya antara perintah dan larangan, isbiru aulatus biru. Jadi isbiru aulatus biru artinya antara Anda bersabar dan tidak bersabar itu disamakan. Tentu kamu, isbiru aulatus biru. Ya, baik kamu bersabar ataupun tidak bersabar sama saja bagi kamu. Jadi kita menyamakan dia, menyamakan posisi seseorang, baik dia yang tidak sabar dan tidak sabar bagi kamu itu sama aja gitu. Sama dengan andartum amlam tumdikum lahum la yu'minun. Nah, itu menyamakan. Ya, andartum amlam, cuma istifham itu. Andartahum amlam tundikum hum la yu'minun. Menyamakan bahwa mereka diperingatan atau tidak diperingatan sama saja. Itu namanya taswiyah. Ya, taswiyah. Kemudian bisa jadi nanti imtinan. Imtinan itu artinya memberikan sebuah karunia, ya, sebuah
Ini ya, sebuah karunia itu seperti misalnya perintah Allah, fakulu mimma razaqakumullah. Ya, makanlah dengan apa yang Allah beri rezeki. Ya, itu merupakan suatu karunia bagi kita. Perintah itu adalah merupakan sebuah karunia yang Allah berikan kepada ikannya. Ya. Dan banyak sekali ini ihana, inhani menghinakan. Dawam, ini ada keberlangsungan. Tamani artinya mengharap sesuatu yang mustahil. Idin artinya minta izin. Takwin artinya untuk menjadi sesuatu. Takhir memberikan pilihan. Takdib memberikan menyebabkan orang itu beradat. Takdib itu, ya. Takdib itu mengajarkan kesopanan, ya, mengajarkan wasaban, tekannya. Misalnya, kul mimma yalik, gitu kan? Kul mimma yalik. Kan kadang-kadang kalau kalau misalnya di dalam jamuan, ya, jamuan cukup mejanya cukup cukup besar, panjang, dan ada makanan yang tangan kita tidak sampai, kemudian dia kesopanannya ya kita juga kul mimma yalik. Artinya kita makan hanya yang dekat-dekat kita aja lah yang kita ambil, nggak perlu yang jauh kita ambil juga segala macam. Yang dekat aja kita ambil. Itu adalah perintah sopanan. Jadi perintah itu adalah menyapa orang sopan. Nah, inilah makna-makna dari insya ya. Misalnya ini kamu nanti bisa baca di buku Jawahirul Balaghah ya. Jawahirul Balaghah kamu bisa bacakan ya. Ini maaf ya, saya kan di sini ada pertemuan dengan untuk guru-guru ya, ada acara dengan guru-guru PPG, maka itu sampai kan hari ini sampai jam 9. Tapi sebelum kita selesai, ini nanti PPT udah dapat ya, PPT ini kan sudah kirim ya? Udah belum ya ya? Oh, sudah Ustaz, sudah dikirim. Udah kirim ya? Oke, nanti kamu tinggal baca ulang-ulang, dan juga lebih jelas lagi kamu juga bisa baca buku disebut Jawahirul Balaghah. Ya, baca buku dengan Jawahirul Balaghah. Ya, ada yang ditanyakan? Saya mohon diri sampai jam 9 aja. Ya, kan insya Allah nanti minggu depan kita sambung lagi dengan pembahasan yang berikutnya yaitu an-nahyu. Ya, berkaitan dengan an-nahyu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, saya mohon diri ya. Maaf, dengan hari ini sampai jam 9. Ya kan. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.